teman-teman, siapa nih yang nungguin Kupas Film update video baru? Jadi pada video kali ini, Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film Identity tahun 2003. Walaupun ini termasuk film lama, tapi dijamin filmnya buat kita deg-degan dari awal sampai akhir. Nggak lupa plot twist yang muncul di tengah sampai akhir film, benar-benar jauh dari tebakan. Film dengan genre thriller misteri ini kembali Kupas Film rekomendasikan kepada teman-teman, dan semoga teman-teman suka ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Film dibuka dengan rekaman suara seorang pembunuh berantai bernama Malcolm Rivers. Sang dokter yang menangani Malcolm terus memutar rekaman itu karena merasa ada kejanggalan dari kata-kata Malcolm. Di sisi lain, seorang pria menelepon seorang hakim dan mengatakan akan ada peninjauan ulang tentang kasus Malcolm karena ada barang bukti diari yang mereka temukan. Malcolm sendiri sudah pergi dari penjara ke tempat sidang sejak 1 jam yang lalu. Kemudian diperlihatkan sebuah motel sederhana yang jauh dari pemukiman warga. Saat itu hujan lebat sedang terjadi. Pemilik motel sedang menonton TV sebelum akhirnya seorang pria bernama George menerobos masuk membawa istrinya yang berlumuran darah. Lalu alurnya mundur saat George berada di dalam mobil bersama istri dan anaknya yang bernama Timmy. Ketika mengobrol, mobil tiba-tiba berguncang. George memutuskan untuk menghentikan dan memeriksa mobilnya. Ternyata sebuah sepatu hak membuat ban mobil George bocor. Adegan beralih pada seorang wanita bernama Paris yang sedang mengendarai mobilnya sendirian. Dalam mobil, Paris berusaha mencari korek api. Ia membuka kopernya dan membuat baju berterbangan. Selain itu, sepatu hak miliknya juga terjatuh ke jalan. Kembali ke adegan George yang sedang memperbaiki ban mobilnya. Alice, sang istri, setia memayungi George. Timmy yang melihat kejadian tersebut memanggil Alice dan mengajak Alice bermain. Timmy terlihat senang bermain dengan Alice. Saat Alice mundur selangkah dari tempatnya berdiri, sebuah mobil tiba-tiba menghantam tubuh Alice. Mobil tersebut milik artis terkenal bernama Caroline. Sesaat sebelum kejadian, Caroline meminta supirnya yang bernama Ed mencari baterai ponselnya. Dalam keadaan emosi, Caroline meminta Ed terus mencari. Hal tersebut membuat Ed tidak fokus dalam menyetir, lalu tidak sengaja menabrak Alice. Caroline meminta Ed untuk pergi, tapi Ed menolak dan ingin bertanggung jawab. Ed membawa George keluarga ke motel. Dia meminta pemilik motel untuk menelepon ambulan, tapi sayang, saat hujan besar seperti ini selalu tidak ada sambungan. Ed memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan meminta ambulan datang. Jarak dari motel ke rumah sakit itu cukup jauh. Di sisi lain, mobil Paris tiba-tiba berhenti. Dia melihat mobil lain yang akan melintas ke arahnya. Itu adalah Ed. Paris bertanya apa dia boleh menumpang karena mobilnya mogok. Ed mengizinkannya. Di perjalanan, Paris berusaha memberitahu Ed jalan yang akan mereka lewati itu banjir dan sangat sulit dilalui. Tapi Ed tidak mendengarkan ucapan Paris sampai ia melihatnya sendiri. Larry, pemilik motel, menyadari bahwa Caroline itu seorang artis. Dia bersikap baik kepada Caroline dan tentu saja memberikan kamar terbaik untuknya. Di sisi lain, Ed tetap memaksa melewati jalan banjir itu dan tentu saja membuat mobilnya menjadi mogok. Dari arah lain, Ed melihat mobil akan melintas. Ed berusaha untuk menghentikan mobil tersebut. Mobil itu milik sepasang kekasih bernama Louis dan Ginny. Louis tidak berniat menolong Ed karena Louis berpikir Ed ini sangat mencurigakan. Tapi saat Louis melihat Paris, dia setuju untuk menolong keduanya. Ed dan Paris akhirnya menumpang di mobil pasangan tersebut. Mereka putar balik untuk kembali ke motel. Ketika sampai di motel, Larry dan Ed berbincang, tapi Larry lebih tertarik membicarakan tentang Paris. Larry terlihat tidak menyukai Paris karena berpikir bahwa Paris itu seorang PSK. Keadaan Alice kian memburuk. George berusaha terus ada di samping Alice. Saat keadaan genting, tiba-tiba sebuah mobil polisi melintas. Ginny sepertinya bisa merasakan sesuatu yang aneh saat mobil polisi itu datang. Ginny merasa hawanya berubah menjadi sangat dingin. Ternyata, mobil tersebut membawa seorang tahanan. Mereka juga tidak bisa melintas karena hujan besar yang terjadi. Polisi yang membawa tahanan tersebut bernama Rhodes. Ed tiba-tiba muncul. Dia meminta bantuan Rhodes untuk menghubungi polisi, tapi radio di dalam mobil
tidak bisa digunakan selama 1 jam terakhir. Ed berusaha menjahit luka Alice. George menceritakan bahwa dia adalah ayah tiri Timmy, dan Timmy juga tidak banyak berkomunikasi dengannya. Jika Alice pergi, Timmy pasti akan sedih dan berpikir tidak punya siapapun lagi. Rhodes memborgol tahanan yang dibawanya di pipa kamar mandi. Dia lalu pergi mengecek keadaan Alice. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Timmy sedang tertidur sementara George terjaga sepanjang malam sambil berdoa untuk kesembuhan Alice. Larry, pemilik hotel, sibuk membereskan sesuatu. Paris terlihat mengamankan sesuatu. Ed melihat apa yang sedang dilakukan George dengan perasaan bersalah. Louis dan Ginny sedang berada di kamarnya. Sementara Robert, tahanan yang diborgol di kamar mandi, sedang berusaha melepaskan borgolnya. Rhodes terlihat memikirkan sesuatu. Keanehan mulai terlihat. Ada darah di belakang baju Rhodes. Rhodes memilih menutup darah tersebut dengan jas, lalu melangkah keluar kamar. Di kamar nomor 9, Caroline sedang berusaha mencari sinyal. Dia memutuskan keluar kamar dan pergi ke area sekitar motel. Saat sinyal mulai muncul, Caroline melihat sebuah ruangan. Dia berbalik setelah mendengar suara-suara aneh di belakangnya. Tiba-tiba, seseorang menyerang Caroline. Tidak lama setelah itu, Ed berada di sekitar motel dan menemukan ring gantungan yang dipakai Caroline. Ring itu menuntunnya menuju ruang laundry. Saat itu, beberapa mesin menyala. Ed memeriksa semua mesin, sampai akhirnya di mesin terakhir, Ed melihat kepala Caroline dan baju yang dipakainya. Larry datang bersama Rhodes dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Rhodes melihat sesuatu. Ternyata di dalam mesin cuci tersebut ada sebuah kunci kamar motel nomor 10. Itu adalah kamar Rhodes dan Robert, tahanan yang dibawanya. Mereka bergegas menuju kamar nomor 10. Mereka melihat borgolnya sudah tidak menempel pada pipa kamar mandi, dan mereka mulai menyadari bahwa Robert telah kabur. Di dalam hotel, keadaan semakin memburuk. Semuanya panik mengetahui Robert yang seorang tahanan itu kabur. Ed yang dulunya seorang polisi berusaha menenangkan keadaan, tapi Ginny terlanjur ketakutan dan tidak mau tinggal. Mereka semua harus tetap ada di satu ruangan agar bisa saling menjaga. Sementara Ed dan Rhodes pergi keluar motel untuk mencari Robert. Rhodes bilang Robert adalah seorang pembunuh berantai. Balik lagi ke Ginny yang tidak bisa diam, dia lalu pergi keluar menuju kamarnya diikuti oleh Louis. Paris berusaha menenangkan mereka, tapi hal itu tampak percuma saja. Di dalam kamar, Ginny mengatakan Ginny berbohong tentang kehamilannya. Ginny ingin segera menikah dengan Louis karena seseorang melihat Louis bermain bersama wanita lain. Ginny kabur ke kamar mandi. Saat itu, Louis ingin berbicara, tapi Ginny menolak karena berpikir Louis sedang emosi. Louis terus memukul pintu kamar mandi, dan Ginny tampak stres karena hal itu. Perlahan, suara Louis menghilang, lalu terdengar suara Louis yang kembali menggebrak-gebrak pintu. Saat suaranya menghilang, Ginny membuka pintu kamar mandi. Ginny melihat bayangan seseorang yang akan menusukkan pisau padanya. Ginny segera masuk ke kamar mandi lagi. Ada adegan tarik-menarik pintu nih di sini. Tapi Ginny berhasil mengunci kembali pintu kamar mandi, lalu meloncat keluar lewat jendela sambil meminta pertolongan. Rhodes muncul di belakang Ginny diikuti oleh Ed. Keduanya masuk ke kamar Ginny dan Louis, lalu melihat Louis yang sudah tidak bernyawa dengan darah di mana-mana. Adegan beralih pada Robert yang berusaha kabur. Robert sudah berjalan cukup jauh, tapi seolah-olah motel itu terus ada hingga kemanapun Robert, dia akan kembali lagi ke motel itu. Robert memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gudang. Dia masih berusaha mencerna tentang apa yang terjadi. Kenapa dia selalu kembali lagi ke motel itu? Rhodes melihat Robert lalu menghampiri Robert dan menghajarnya habis-habisan. Ed yang tiba-tiba ada memisahkan keduanya. Robert yang pingsan dan penuh darah di wajahnya diikat pada sebuah tiang. Larry ditugaskan untuk menjaga Robert. Larry terlihat menyembunyikan sesuatu dan Robert tahu akan hal itu. Sementara Paris bergegas pergi ke kamarnya untuk mengamankan uang dan barang miliknya. Ed tiba-tiba muncul dan bertanya tentang apa yang Paris lakukan. Ya, Paris bilang aja dia mengamankan barang-barang dan uangnya. Mereka mengobrol tentang masa lalu Ed dan kenapa Ed berhenti menjadi polisi. Saat mengambil gambar di area kamar Louis dan Ginny, Ed menemukan kunci kamar nomor 9.
Ed mengingat bahwa pada mayat Caroline ada kunci kamar nomor 10. Saat itu Ed melihat Larry yang keluar dari kantornya. Nah kan, dia kan diminta buat jagain Robert, tapi kok malah keluar dari kantornya sendiri. Saat Rhodes masuk ke ruangan tempat Robert terikat, dia melihat Robert sudah terbunuh. Larry yang ditugaskan menjaga Robert dituduh sebagai pembunuh Robert, tapi dia menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia tidak mungkin melakukannya. Di samping kaki Robert ada kunci kamar nomor 8. Apakah ini semacam hitungan mundur? Larry yang panik membuka box yang dibawanya dan menunjukkan bahwa dia tidak menyimpan kunci dekat Robert. Tapi isi dari box tersebut berjatuhan. Ada uang dan dompet Caroline. Larry bilang dia mengambil dompetnya setelah Caroline meninggal. Larry ketakutan. Dia tiba-tiba menodong leher Paris dengan pisau. Paris yang kesal mendorong Larry hingga menabrak kulkas dan tidak sengaja membuka kulkas tersebut. Seorang mayat yang membeku keluar dari sana. Saat semua orang terkejut, Larry berhasil melarikan diri. Dia menuju mobil yang disembunyikannya. Larry yang semakin ketakutan hampir menabrak Ed dan Rhodes. Setelah itu, dia juga hampir menabrak Timmy. Dengan segera, George menyelamatkan Timmy dan itu membuat George tertabrak mobil. Paris histeris. Kejadiannya sangat cepat tepat di depan matanya. Di sisi lain, ruangan sidang semakin panas. Pembela masih berusaha membela Malcolm. Dr. Malik mengatakan tidak ada obat untuk kepribadian ganda. Oh, mungkin Malcolm ini memiliki kepribadian ganda ya. Dan saat itu, petugas yang berjaga mengatakan Malcolm sudah datang. Di motel, Larry diikat. Dia ketakutan dan menjelaskan semuanya secara terbata-bata. Larry bilang dia dari Vegas. Dia kehilangan segalanya dan mengemudi tanpa tujuan ke arah barat. Larry kehabisan bahan bakar. Dia akan mengisi bensin tapi tidak menemukan siapapun di pom bensin. Larry menuju ke kantor, menemukan pemilik motel meninggal. Tidak ada luka di tubuh pemilik motel yang asli. Pemilik motel meninggal dalam keadaan seperti tertidur. Larry menyimpan mayatnya di kulkas supaya tidak membau dan keluarganya mungkin akan mencarinya. Seseorang tiba-tiba datang dan meminta untuk menginap di salah satu kamar. Larry memberinya kunci dan menerima uang. Nah, lama-kelamaan Larry mulai nyaman dengan aktivitas tersebut. Larry mengakui dia tidak pernah membunuh siapapun. Ginny yang mungkin anak indigo ini mengatakan semuanya tampak aneh. Mereka berada di area kuburan. Semua area di sekitar motel itu kuburan. Sekitar 100 tahun lalu, suku Indian dipindahkan ke daerah itu dan semuanya meninggal karena tidak ada air. Ginny berpikir ada keterkaitan di antara mereka semua. Rhodes yang melihat pintu kamar Alice terbuka memutuskan untuk masuk ke sana. Di atas ranjang, tubuh Alice tidak bergerak dan matanya terbuka. Rhodes tahu bahwa Alice meninggal saat itu. Ada kunci kamar nomor 6 di dekat tangan Alice. Menurut Ed, ini semua tidak masuk akal. Mereka mengecek mayat George dan menemukan kunci kamar nomor 7 di saku celananya. Ini seperti hitungan mundur. Semua orang panik. Paris memutuskan untuk pergi dari motel walaupun dia tidak yakin akan sanggup melakukannya. Ed meminta Paris, Ginny, dan Timmy untuk pergi dari motel. Rhodes tidak setuju. Dia tidak ingin semua orang pergi setelah adanya 4 orang yang terbunuh. Paris melihat pertengkaran itu. Sementara Ginny membawa Timmy ke mobil. Beberapa menit kemudian, mobil tiba-tiba saja meledak. Ed menghampiri mobil itu. Mereka semua melihat mobil Ginny sudah terbakar dan hangus, tapi tidak ada seorang pun di sana. Mereka menduga mungkin ledakan yang terjadi sangat besar hingga menghanguskan Ginny dan Timmy. Ketika Rhodes berjalan, dia melihat mayat George menghilang. Mereka mengecek semua orang yang terbunuh dan memang benar, semua mayatnya hilang tanpa jejak. Semuanya bersih. Larry, Ed, Rhodes, dan Paris berkumpul di satu ruangan. Paris yang berteriak mengatakan menyerah dengan semuanya. Dia hanya ingin hidup tenang. Ed menyadari sesuatu. Larry mengatakan bahwa ulang tahunnya 10 Mei dan Paris juga mengatakan bahwa ia berulang tahun di tanggal yang sama. Rhodes juga. Mereka mengecek fotokopi KTP milik semua orang. George, Alice, Caroline, Ginny, Louis, Larry, Rhodes, dan Ed serta Paris berulang tahun di tanggal yang sama, yaitu 10 Mei. Atap tiba-tiba tertimpa sesuatu hingga membuat listrik di motel tersebut tidak menyala. Lampunya juga rusak. Ed mulai menyadari bahwa nama belakang semua orang adalah nama kota yang saling berhubungan. Tiba-tiba Ed merasa pusing, seolah ada orang lain yang berusaha berbicara dengannya. Ed membuka matanya dan dia berada di ruangan sidang. Ed berbicara dengan Dr. Malik. Dr. Malik bertanya kemana Ed di pertemuan terakhir mereka yang dijadwalkan. Ed mengatakan dia menjadi supir seorang artis.
dan terjebak di sebuah motel karena hujan besar dan badai yang terjadi. Satu persatu tewas. Dr. Malik menceritakan tentang Malcolm Rivers, seorang pembunuh yang membunuh 6 orang dengan sangat kejam. Malcolm sangat kacau hingga dia tidak sadar membuat identitas baru dalam dirinya untuk melindungi dirinya dari kesedihan, rasa takut, rasa kecewa, dan agar keberaniannya muncul. Ed tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Dr. Malik. Ed adalah salah satu dari kepribadian yang dimiliki oleh Malcolm. Ed terkejut saat melihat dirinya di cermin. Itu adalah wajah Malcolm Rivers yang dia lihat di sebuah foto. Ed masih tidak terima dengan apa yang terjadi. Dia masih agak bingung, tapi Dr. Malik memberikannya pengertian bahwa saat ini Malcolm sedang menjalani perawatan medis. Malcolm memaksa semua kepribadiannya bertemu untuk pertama kali. Semua kepribadiannya adalah Larry, Rhodes, Paris, Louis, Ginny, Ed, Timmy, George, Caroline, Robert, dan Alice. Dr. Malik mengatakan ini semua dilakukan supaya kepribadian Malcolm berkurang. Orang yang Ed temui adalah pelaku dari kekejaman yang Malcolm lakukan 4 tahun lalu. Dr. Malik ingin Ed menangkap dan membunuh kepribadian jahat Malcolm agar Malcolm tidak dihukum mati 19 jam setelah sidang selesai diputuskan. Scene beralih pada Ed yang sedang menatap area motel. Ed akan berusaha mencari siapa pelakunya. Paris memutuskan masuk ke dalam mobil polisi. Saat melihat berkas yang ada di dalam mobil, dia membukanya. Di situ tertera berkas milik Robert dan Rhodes yang ternyata adalah tahanan. Saat itu, Rhodes membunuh kedua polisi yang membawanya. Kedua polisi yang asli, Rhodes masukkan ke dalam bagasi mobil. Paris berusaha mencari Ed untuk memberitahu apa yang terjadi. Saat itu, tiba-tiba Rhodes muncul dan meminta kunci mobil untuk kabur. Larry muncul di belakang Rhodes dan memukulnya dengan semprotan pemadam api. Larry memberikan kunci pada Paris untuk kabur. Saat Larry akan mengambil pistol Rhodes, tiba-tiba Rhodes menembak Larry. Rhodes mengejar Paris. Paris memutuskan untuk bersembunyi. Saat melarikan diri dari Rhodes, Paris bertemu dengan Ed. Ed meminta Paris untuk tetap berdiri di tempat yang sama dan jangan kemana-mana. Ed mendatangi Rhodes dan menembaknya. Ada adegan saling tembak nih dan membuat Ed maupun Rhodes meninggal. Paris berusaha membuat Ed tetap tersadar, tapi sayang Ed tidak bisa diselamatkan. Semua orang meninggal kecuali Paris. Itu artinya Paris adalah satu-satunya kepribadian yang hidup di tubuh Malcolm. Kepribadian Paris ini dianggap tidak berbahaya, walaupun raganya melakukan pembunuhan, tapi jiwanya tidak bersalah. Malcolm tersenyum senang. Malcolm tidak dijatuhi hukuman mati. Adegan beralih pada Paris yang melewati kebun jeruk. Paris hidup dengan bahagia di sana. Dr. Malik yang melihat wajah bahagia Malcolm ikut tersenyum senang. Saat sedang menggali, Paris menemukan kunci kamar motel nomor 1. Tiba-tiba Timmy muncul di hadapannya, membawa cangkul dan membunuh Paris. Persis seperti Malcolm yang membunuh Dr. Malik. Mobil yang membawa Dr. Malik dan Malcolm kehilangan kendali dan berhenti di tengah jalan. Malcolm kembali membaca puisi yang ditulisnya. Setelah itu, film pun selesai. Luar biasa ya, jadi kepribadian yang paling jahat itu Timmy dan sayangnya kepribadian yang hidup di tubuh Malcolm juga hanya tinggal Timmy. Menurut teman-teman gimana nih filmnya? Komen di bawah ya. Gak lupa aku ingetin kalau teman-teman suka sama videonya, tolong klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu tentang update video terbaru channel ini. Sampai ketemu lagi, terima kasih.